Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurani Suti SSI MPD dan rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizal Damani Hadi dari kelompok 2 yang akan membahas tentang probabilitas kontinu. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Ada Inanur Inaya, ada Rahma Ahda, ada Jendra Ismatul. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Rahma. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi variabel kontinu. Di mana pada modul sebelumnya kita telah belajar tentang distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit yaitu distribusi yang menggunakan bilangan bulat untuk menyatakan hasil suatu percobaan. Kalau distribusi variabel acak kontinu yaitu distribusi yang menggunakan bilangan real untuk menyatakan suatu percobaan. Di mana variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling bersambung membentuk garis. Sebagai contoh hasil pengukuran seperti tinggi badan, hasil pengukuran suatu suhu tubuh dan lain-lain. Langsung ke contoh. Pada suatu kelas yang beranggotakan 35 dilakukan pengukuran tinggi badan siswa. Dari data hasil pengukuran tinggi badan tersebut diperoleh tinggi badan siswa yang tertinggi adalah 175 dan yang terpendek adalah 150 cm. Dimana kalau kita mau menggunakan garis interval berupa deretan titik-titik, misalkan tingginya di sini, yang tertinggi 175, yang terpendek 150. Adapun bisa menggunakan misalkan T di mana 150 cm kurang dari T dan 175 lebih dari T. Masya Allah. Terima kasih kepada Rahma. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Fungsi padat tulang. Fungsi fx adalah fungsi padat tulang dari perubahan acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk perubahan acak kontinu, peluangnya atau distribusi peluangnya tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk rumus. Jadi berbeda dengan variabel diskrit, kalau padat tulang itu memakai rumus. Lalu yang kedua, nilai fx berada dalam rentang 0 sampai 1. Karena fx itu peluang dan peluang paling kecil adalah 0 dan peluang paling besar adalah 1, maka fungsi fx harus di antara 0 dan 1. Kalau lebih dari itu maka bukan fungsi peluang. Lalu karena peluang selalu positif, maka kurva fungsi padat selalu berada di atas sumber x. Berada di atas sumber x. Jika hanya ditanyakan peluang C dan D, maka kita memakai rumus integral tentu dengan batas bawahnya C dan batas atasnya D, fungsi fx dx. Perhatikan bahwa perubahan acak kontinu mempunyai peluang 0 pada setiap titik x, tetapi lebih besar dari 0 untuk x yang terletak dalam sebuah selang interval.
Jumlah seluruh peluang dalam kontinu harus 1 seluruh daerah di bawah kurva. Ini nih, di akhir. Harus 1, jika bukan 1 atau lebih maka bukan fungsi peluang. Contoh, misalkan satu orang dipilih secara acak dari suatu kelompok mahasiswa. Peluang mahasiswa yang terpilih tinggi tepat 172 cm, tidak kurang atau tidak lebih, yaitu presisi 172 cm. Sangat kecil sehingga peluang kejadian tersebut diberi nilai 0. Namun peluang memilih mahasiswa yang tingginya paling sedikit 172 cm dan 174 cm lebih besar dari 0. Itu ribu, Mas. Ribu itu. Oh, jadi saya. Itu 127 cm loh. Kalau berarti lebih. Buset, 110 meter ya. Meter itu. Ya masih 120 meter. Sisi ada 0, gitu deh. Ada koma koduna tuh. Oh, Jadi koma. koma harusnya jadi Presisi banget itu. Presisi banget. Masuk saja ke persoalannya. Diketahui peluang fx sebagai berikut. Fx bernilai 1/6 untuk x kurang x lebih dari sama dengan 0, tetapi kurang dari sama dengan 6. Lalu fx bernilai 0 untuk x yang lainnya. Tentukan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Nah, jika kita ingin menentukan fungsi peluang, nah seperti yang syarat yang tadi deh. Jadi peluang itu harus di antara 0 dan 1. Kita masukkan fungsinya, integralnya. Itu kan dari 0 sampai ke 6. Nah, itu batas bawahnya 0, batas atasnya 6. Lalu kita masukkan fungsinya yang ini. 1/6 dx. Kita integralkan lagi menjadi 1/6 x. Lalu integralnya kita ke belakang kan. Jadi ini integral. Bener gitu, Bang. Ada simbolnya di kanvana gitu. Jadi kita tinggal ganti x-nya menggunakan batas bawah dan batas atas. Nah, kita ganti dulu dengan batas atas. Jadi 1/6. 1/6 dikali 6 lalu dikurangi 1/6 dikali 0. Maka hasil yang didapat ada 1 sampai 0. Kurangi 0. Ke 1 saja. Ngaco dapat. Curi. Jadi fungsi fx fx 0 sampai 6 adalah fungsi padat peluang. Yang kedua, tentukan peluang x kurang dari sama dengan 2. Nah, artinya kita menghitung peluang 2 dari kiri. Peluang dari kiri. Nah, dari kiri sampai sini. Sampai yang diberikan batas soal. Jadi tidak bisa negatif tak 3 gitu. Atau negatif 2 atau berapa gitu. Sesuai batas soal saja. Kita tinggal ganti integralnya menjadi 0 sampai 2. Lalu kita masukkan fungsinya 1/6 dx. Kita integralkan menjadi 1/6 x. Batas integralnya kita kebelakangkan lagi. Lalu si x-nya tinggal diganti dengan batas atas dan batas bawah. Maka diperoleh hasilnya 2/6. Ini habis. Ini 1 dikali 2 jadi 2/6. Maka hasilnya segini. Kita sederhanakan lagi dari 1/3. Oh, berarti itu teh gara-gara dari saya tentukan peluang kurang dari 2 jadi integralnya itunya. Tadi kan batasnya 0. Ya. Terus selanjutnya tentukan peluang x lebih besar sama dengan 2 tapi kurang dari sama dengan 4. Nah, berarti kita kalau ingin mencari luasnya kita berarti kurangi batas atas dan batas bawah, sama saja lah sama tadi. Batas bawahnya 2, batas atasnya 4, fungsinya 1/6 dx. Kita integralkan jadi 1/6 x. Integralnya kita belakangkan lagi. Tinggal ganti x-nya menjadi batas atas dan batas bawah. Karena di sini satu variabel integralnya satu variabel bukan 2, maka tidak ada lagi magnitude. Apa?
Ari integral teh aya dua variabel. Gimana? Dua fungsi. Oh, Dua fungsi tebak. Nah, kalau di contoh soal ini cuma satu, jadi cuma segini saja. Ya. Nanti Ya, jadi dalam dua variabel pasti ada ditambah Fungsi lagi. 6. Ada fungsi dari berarti fungsi ya sebenarnya. maksudnya dalam ayat tambahan. Ya kalau ada Kan itu mas. memang ada ini mah contohnya satu fungsi. Biar gampang kayak latihan soal tak tiru ini. oh mana nih? Oh, Belum. pada gambar. Ingat kan sih gambar? 1/6, 1 dikali 4 jadi 4, jadi per 6 dikurangi 1 dikali 2, 2/6, maka hasil yang diperoleh adalah 2/6. Kita sederhanakan lagi jadi 1/3. Oke, lanjut. Yang terakhir, tentukan peluang X lebih besar dari 0. Nah, sebenarnya lebih dari 0 juga masih dibatasi oleh si soal yang tadi. Tadi kan batasnya 6. Ya. Jadi 0 sampai ke 0 saja. Tidak bisa sampai hingga gitu. Ya. Tinggal kita masukkan integralnya, jadi integral batas bawahnya 0, batas atasnya 6. Untuk fungsi Isian efeknya 1/6 dx, kita integralkan jadi 1/6 x. Batas integralnya kita ke belakangan lagi, tinggal ganti x-nya dengan batas atas dan batas bawah. Maka hasil yang diperoleh adalah 1. Coba. Apa yang kan yang tadi teh kan 0 per 6. Oh itu jadi 0/6. Salah ya. Pantasnya lebih dari 0. Oh iya bego. Enggak iya. Lebih dari 0. Mengisasi. Yang kedua adalah fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif didefinisikan sebagai berikut. Misalkan x adalah variabel acak kontinu dan fx yang terdefinisi pada interval x kurang x lebih dari sama dengan a tapi kurang dari sama dengan b merupakan fungsi peluang variabel acak x besar. Maka fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak x didefinisikan sebagai berikut. F besar ini kumulatif fx sama dengan peluang variabel acak x kurang dari sama dengan kurang dari x sama dengan integralnya tak hingga negatif tak hingga menuju x ft dt. Kenapa t? Karena kalau x pasti bertabrakan dengan yang ini. Perhitungan peluang dari perubahan acak kontinu yang mempunyai nilai dalam interval dapat dilakukan berdasarkan fungsi peluang dengan menggunakan rumus berikut. Peluang S lebih besar sama dengan A tapi kurang sama dengan B sama dengan F kumulatif FB dikurangi FA dengan bilangan A dan B merupakan bilangan real dan A kurang dari B. Namun A lebih dari B mah. Namun A lebih dari B. Kumaha? B itu bisa. Itu bisa ditengah. Tapi nantinya nih Kak, terus aku Kalau A-nya kurang dari B bisa positif. Ya kalau A-nya lebih dari B lanjut. Kemudian anu bilangan kecil jadi A jika saya terintegral. Bilangan kecil jadi di bawah, bilangan kecil jadi di atas. Mungkin gitu. Begini. Mungkin gitu ya. Nice banget aja. Contoh soal fx fungsi kumulatif x pangkat 2/9 untuk x lebih dari 0 tapi kurang dari 3 dan fx bernilai 0 untuk x yang lainnya. Yang A, tentukan distribusi kumulatif kontinu. Yang B, tentukan nilai peluang x lebih dari A tapi kurang dari B. Langkah pertama, karena di sini x kurang dari x lebih dari 0 tapi lebih dari 3. Di sini x-nya adalah lebih dari 0 tapi kurang dari 3. Lebih dari 0 tapi kurang dari 3. Ya. Nah, maka kita ambil x kurang dari sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 0. Karena di sini tidak memakai sama dengan,
Di sini kan tidak pakai sama dengan. Maka di sini pakai sama dengan. Lalu itu pakai sama dengan tapi Kenapa teh? Kenapa teh? kenapa? Jadi itu nolnya ke bawah berarti nolnya. Nah, ke bawah. Berarti bisa negatif hingga. Bisa sebaliknya kalau di sana memakai sama dengan, kan di bawahnya tidak pakai sama dengan. Oh iya. Berarti di 0 untuk X yang lainnya, nah yang ini, maka fungsi fx atau fungsi density-nya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi kita rumuskan, jadi f kumulatif x sama dengan integral negatif hingga 0 ft dt. Di mana t-nya bernilai 0? Bernilai 0 karena x kurang dari sama dengan 0, maka fungsi ft atau density-nya 0. Maka hasilnya 0. Lalu yang kedua, untuk x lebih dari 0 tapi kurang dari 3, kita masukkan rumus yang tadi hasil yang tadi, fx sama dengan integral negatif hingga menuju 0 untuk fungsi f dt ditambah yang ini nih 0 ketiga. Untuk fungsinya tadi kan x pangkat 2 per 9, x nya kita ganti menjadi t pangkat 2 per 9, fungsi dt sama dengan 0, sama dengan 0 ini hasil dari yang tadinya. Ini. Lalu ini hasil dari Integral. penurunan yang ini Integral. duanya ditambah 1 menjadi 3. Ya. Ini kalau rumus sendiri ya, Ya. 3 tinggal 3 nya kita kali dengan 9. Benar. Iya benar. Nah, jadi pangkatnya jadi 3 per 27. Integralnya kita ke belakangkan lagi. Nah, yang ini x dan 0 kita ke belakangkan. Karena ini habis, maka kita tinggal kerjakan yang ini nih. Nah, tinggal ganti t-nya menjadi x dan 0. X pangkat 3 per 27 dikurangi 0 pangkat 3 per 27, maka hasilnya x pangkat 3 karena ini habis. Iya. Ngerti? Untuk x lebih dari sama dengan 0. Enggak. Sama dengan 3. Tenang. Kita tinggal masukkan lagi yang tadi yang ini yang hasilnya 0, terus ini yang tadi barusan, terus ditambah 3 lebih dari 0 karena lebih dari 3 itu tidak jadi diketahui, jadi kita tinggal masukkan hingga untuk fungsi ft dt. Maka kita tinggal jadi perlu diketahui bahwa untuk x yang lebih dari 3, x yang lebih dari 3, Ya. karena lebih dari 3 itu fungsi densitasnya adalah 0, tidak diketahui gitu. Densitasnya adalah 0. Yang ini hasilnya 0 tadi, terus yang ini kita masukkan lagi yang tadi. Kita tinggal ganti integralnya. Tinggal ganti integralnya ke belakangkan 0 ke 3, tinggal ganti lagi t nya menjadi batas atas dan batas bawah. Yang ini tinggal diganti dengan batas atas dan batas bawah. 3 per 3 per 2, 3 pangkat 3 per 27 dikurangi 0 pangkat 3 per 27, 3 per 3 hasilnya 27, 27 per 27 hasilnya 1, yang ini habis. Lanjut tak? Nah. Yang mana Tenisa? Ayo yang mana? Yang mana Tenisa yang mana? Semua. Karena itu beda orang ini. Itu. Jadi fungsi kumulatifnya f besar x bernilai 0 untuk f yang kurang dari 0. Nah, ini bagian mana tadi? Bernilai 0. Lalu x pangkat fungsi kumulatif x
27 untuk X yang lebih dari 0 tapi kurang dari 3 yang tadi juga ini. Slide 1, slide sebelumnya. Itu tadi sebelumnya. Lalu fungsi fx bernilai 1 untuk x yang lebih dari sama dengan 3. Iya. Jawabannya gitu. Jadi, Nanti yang selanjutnya peluang x lebih dari 1 tapi kurang dari 2 sama dengan fungsi 2 sama dengan fungsinya 2 dikurangi fungsi kumulatif 1. Nah, fungsi 2 itu berada di sini nih. Nah, karena berada di sini, maka kita pakai fungsi yang ini. Tinggal kita ganti x yang menjadi 2 dan satunya juga ada di sini, maka kita pakai fungsi yang ini. Tinggal ganti f-nya jadi 2, dari 1, maka hasil yang diperoleh adalah 2,38 per 27, 1,31 per 27, 8 per 27 dikurangi 1, dikurangi 1 per 27, maka hasilnya 7 per 27. lanjut. Nah, Materi selanjutnya akan dibawakan oleh adanya saya Ustaz. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan distribusi yang pertama yang kita pelajari yaitu distribusi uniform atau distribusi seragam. Di mana distribusi seragam yaitu kontinu merupakan distribusi peluang kerja yang paling sederhana. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi yang peluang setiap perubah acaknya sama. Distribusi seragam adalah distribusi yang memiliki probabilitas konstan karena kejadian yang terjadi memiliki kemungkinan yang sama. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi persegi panjang atau distribusi seragam kontinu. Distribusi ini memiliki dua parameter A dan B. A itu minimum dan B itu maksimum. Distribusi ini ditulis sebagai U dalam kurung A, B. Bisa dihitung? nah, sok layarnya dicoba gitu tuh. Sok layarnya dicoba gitu. Oh, itu gambar ya tadi. Iya. Kita biasa lah. Kita kejum itu aja. Nah guys, Nah, jadi kalau digambarkan akan seperti ini. Karena distribusi yang kontinu, maka peluangnya ada di dalam sini antara interval variabel acak A sampai variabel acak B. Terus karena seragam atau uniform, maka nilai peluangnya untuk variabel acaknya maka akan sama. Maka akan terbentuklah grafik seperti ini. Maka setiap titik-titik di sini, garis ini, setiap garis itu di dalamnya antara A sama sampai B adalah variabel acak yang mempunyai peluang yang sama. Maka ini pun akan membentuk garis lurus. Karena ini sama, maka ini pun akan membentuk garis lurus dan lurusnya akan seperti ini. Ini cuma memberitahu kalau digambarkan dengan seperti ini. Untuk rumus probability density function atau PDF dari variabel random seragam kontinu pada serang tadi A sampai B, maka rumusnya 1 per B kurangi A, di mana A kurang dari sama dengan X dan B lebih dari sama dengan X. Kalau misalkan X lainnya, maka akan 0 hasilnya. Peluang distribusi hasilnya maka akan 0.
interval A sama B, maka cara mencarinya akan P, di mana X1 kurang dari X dan X2 lebih dari X sama dengan X1 itu adalah batas bawah, X2 adalah batas atas. Jadi integral X1 batas atas dan X2 batas atas, rumus yang tadi 1 per B kurang A. 1 per B kurang A. integralnya? Yang Integral itu bawah. diintegralkan ke X. Ah, Mau di bawahnya? X1 kurang dari X dan X2 lebih dari X diintegralkan kalau misalkan mencarinya di tengah-tengah interval antara A dan B. Tadi X1 batas Bawah, X2 X2 batas batas atas diintegralkan, batas atas di bawah, batas bawah di go, batas bawah di bawah, batas atas. Ini di screenshot sama. Dimasukkan jadi dari kiri. Udah. Jadi langsung ke contoh yang ini. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah variabel random yang menyatakan waktu. Rapat yang mempunyai distribusi seragam. Karena menyatakan waktu, maka ini adalah distribusi probabilitas kontinu. Maka yang ditanyakannya, tentukan probability density function atau PDF dari X. Kalau menentukan ini, maka rumusnya yang tadi sebelumnya ini 1 per B kurang A. udah 1 per Iya. 1 per B. Nah, kita mencari A. A adalah batas bawah. Batas bawahnya karena di sini tidak lebih dari 4 jam, Pak, berarti nilai minimumnya adalah 0. Maka batas bawahnya 0. Dan nilai maksimumnya 4 atau batas atasnya adalah 4. Langsung masuk ke rumus sama dengan 1 per B nya 4 dikurangi 0 dengan 1 per 4, di mana 0 kurang dari X dan 4 lebih dari X. Kalau misalkan 0 adalah untuk X lainnya, kalau misalkan pertanyaannya peluangnya adalah 5, misalkan waktunya 5 jam, maka hasil peluang distribusinya akan 0 karena di sini maksimum nilainya adalah 4. Kalau lebih dari 4, maka nilai peluang distribusinya adalah 0. Terus yang B, tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Kamu menggunakan integral yang ini, di mana ini udah P sama dengan kita mencari batas bawahnya dulu. Batas bawah sudah diketahui 3, ya, batas bawah 3, tadi batas atas 4, maka masukkan integral batas atas 4 batas bawah 3. Kan rumusnya 1 per B min 4, tadi udah dicari 1 per B min 4 itu sama dengan 1 per 4 di X. diintegralkan ke X. Kalau 1 per 4 diintegralkan ke X sama dengan 1 per 4 X. Nah, jadi langsung masukkan. Kan tadi batas atas 4, batas bawah 3, langsung masukkan 4 kali 1 per 4. 4 per 4, 3 dikali 1 per 4,
Maka ininya dikurangi 3 kali 1/4, 3/4. Hasilnya 1/4. Terus udah ini? Dan Oh, sama kayak Udah ya. Sekarang kita mencari mean atau rata-rata dan varians. Mean-nya itu A tambah B per 2 dan variansnya itu B min A kuadrat per 12. Langsung ke contoh. Sebuah mesin roll menghasilkan lembaran baja dengan ketebalan berkisar antara 150 sampai dengan 200. sayang cinta. Tentukan fungsi distribusi peluang PDF rata-rata dan varians dari ketebalan baja jika dianggap menemukan distribusi seragam. Karena ini berarti harus ditanyakan ya. Tentukan fungsi distribusi peluang PDF. PDF itu yang tadi yang 1 per A, 1 per B min A. Kita cari dulu batas atas sama batas bawah. Batas atasnya 150, nilai minimum kan batas bawah. Batas bawah batas bawah itu kan nilai minimum, jadi 150 dan batas atasnya itu 200. Sampai dengan SD. SCS namanya sampai dengan sampai. Maka sampai. yang dicari yaitu PDF. yang 1 per B min A, langsung masukkan aja 1 per 200, 200. 1 per 50. Sudah selesai itu. Yo. Terus Oh. N-nya A tambah B per 2A-nya 150 ditambah 200 per 2. Itu meannya. Terus variansnya sama dengan B min A kuadrat per 12. B-nya 200, batas atasnya 200, batas bawah 150 kuadrat per 12. 50 kuadrat per 12 sama dengan 2500 per 12. Ya, sok hitung soal anak tuh. Jadi dibagi dengan yang sama, ini dibagi 4, ini dibagi 4, 625. 6 di 12 dibagi 4 dan Lagi tuh. Lagi. Mama itu cok pangkat 2 apa cok dalam variasi pangkat 2 ya? oh, kalau memang kayak yang saja. Enggak maksudnya Iya. cok pangkat 2 kan? Ya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Indra. Makanya saya persilakan. Itu ya. Tinggal masuk-masukkan aja. Harta yang paling Duit bapak. Nah, ini itu distribusi Gaussian atau disebut juga distribusi normal. Pernah dijelaskan oleh Farid di kelompok 2. Nah, sedikit pengulangan saja ya. Jadi distribusi Gaussian atau distribusi normal itu adalah distribusi yang menggambarkan bagaimana data tersebar di sekitarnya. Bagaimana data tersebar di sekitarnya di sini. Nah, distribusi ini adalah yang paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang seperti karakteristik fisik makhluk hidup, berbagai ukuran, dan indikator ekonomi serta nilai skor berbagai pengujian.
Ada dua parameter yang digunakan, yaitu mean dan standar deviasi. Mean itu sebagai titik pusat, jadi di sini. Nah, standar deviasi itu menentukan lebarnya. Oh ya, distribusi Gaussian itu pertama kali dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Nah, ini itu alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling banyak digunakan. Pertama, distribusi normal terjadi secara alamiah seperti diuraikan sebelumnya. Jadi, kebanyakan distribusi itu berdistribusi normal. Nah, jadi lalu yang kedua, beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasikan menjadi suatu distribusi. Jadi kalau yang tidak terdistribusi secara normal nanti ada lagi distribusinya, tapi tetap acuannya dari distribusi Gaussian. Lalu yang ketiga, ada banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Yang keempat, ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Namun, distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Jadi intinya itu kenapa distribusi normal paling banyak digunakan, karena kebanyakan hal yang kita amati itu condongnya itu distribusinya normal. Lanjut. Nah, ini rumus dari distribusi Gaussian. Ada yang masih ingat? Ya, rumusnya seperti ini ya. Coba lanjut. Nah, ini kita menggunakan konsep Z-score. Ya. Anjay, balik lagi. Cing, picun eta picun. Ini kelihatan nggak? Gak mau lihat tapi gak mau lihat. Gak mau Ya, lihat. kita langsung baca soal ya untuk mengingat ya. Gak mau lihat, gak mau lihat. Ada. Nah, kok langsung saja ya, karena ini sudah pernah dibahas. Nah, sekarang kita ada soal nih. Yang pertama, hitung peluang ketika P itu ada di antara Z yang bernilai 0 dan 1,75. 0 dan 1,75. Kita lihat dulu di tabel Z-score positif. Nah, kita lihat dulu nih. Boleh gitu itu. Awal udah dipakai mah. Oh, tadi Pakai serang. kiri. Nah, Kayak dibilakin lebih tidak kuat bukan diminta. kiri kemana dijumnya. Nah, karena 0 nilainya ya 0,5. Lalu 175 itu ada yang tahu gimana cara nyarinya? 1,7 dan 0,5. Nah, jadi sini. 9599. Ini kalau kadang dulu apa? Kadang 9599 kan? 9599. Ah, itu dia dong. Ah, 95. Gimana Cing? Mana Cing? Nah, Cing. 9599. Wih, Ada berapa sih tapi kira-kira PS angkanya sih Bagi gila. Ya. nyantos dah. Nah, Nah, karena ini itu pertanyaannya di antara, jadi 0,5 dikurangi dengan ini. Nah, kita gambarin dulu. Sempurna. Nah, itu ini nilai 0,5 atau 0. Ini ada 0, lalu 1,75 itu di sini. jika kau bertemu begini. Nah, jadi yang di artinya itu di antara 0 sama 1,75. Jadi
Paham? Paham. Langsung saja ke distribusi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada distribusi Weibull. Distribusi Weibull itu pertama kali dikemukakan atau dipopulerkan oleh Walodi Weibull pada tahun 1939. Nah, distribusi ini adalah distribusi yang penting dalam menganalisis keandalan dan analisis selamatan. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu sampai terjadinya suatu kejadian atau kegagalan seperti waktu kegagalan mesin atau usia baterai. Contohnya seperti ini. Kalian pada punya motor kan? Nah, motor itu kan ada waktunya untuk ganti oli ya? Betul sekali. Enggak banget. Nah, distribusi Weibull itu bisa tahu kapan waktu kita harus ganti oli. Misalnya gini, kita ganti oli itu di bulan Januari. Harus ganti oli itu ketika udah 1000 km. 2000 km. Nah, dikira karena kita menempuh jarak dari yang jauh, misalnya tuh setiap kali perjalanan menempuh 14 kilo misalnya. Ternyata dalam waktu kira-kira 3 bulan itu harus ganti lagi. Nah, nanti kita bisa tahu sekitar 3 bulan itu lewat distribusi Weibull. Nah, apa kegunaannya? Jadi kita bisa prepare gitu, sebelum mencapai kegagalan kita sudah ada bahan yang lain. Nah, parameter yang digunakan itu ada 2, K sama lambda. K itu parameter bentuk yang menentukan bentuk distribusi. Lalu skala menentukan lebar atau durasi total distribusi. Selanjutnya, nah ini Jalan kita jalan Ciniru. Jalan ke Dharma gitu kan. Udah mau halus. Oh, tapi gitu kan. Halus Nanjau. Halus kayak Ciniru. Nah, ini ketika K sama dengan 0,5 ini, dia itu miring sekali grafiknya. Tapi ketika dia bernilai 1, ini akan sama kayak distribusi eksponensial. Nanti akan dijelaskan. Nah, kalau ini yang 2,5, ini yang 5. Mirip seperti distribusi normal ya? Ya. Itu. Ininya. Nah, ini rumus dari distribusi Weibull. Hapusnya udah man. Kalau yang ini itu rumusnya si PDF. Yang ini nah, jadi fungsi dari fungsi Weibull PDF itu, fungsi PDF dari distribusi Weibull itu F Fx K lambda itu dimana K dibagi lambda kali X per lambda dipangkatkan K kurangi 1 dikali E minus X per lambda dikali ini dipangkatkan K. Jelas. X itu nilai variabel yang diatas ya. Gambar. Ketukas. Nah, Jum. Nah, selanjutnya Tinggal pencet bona. pencet bawah. nah ini rumusnya nih. Mar. Kembalikan punten. Kedeng mas luar. Kedeng potong si aduh. Tas. Dipindahin.
Oke. Ulah. Logo. Iya teh. Masih soalnya. Oke. Ya, saya Oke. salam. Yang ketiga. Udah, dilanjut ya. Iya. Dilanjut. Ya. Lagi. Eta bisa. Sampai contoh soal. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Distribusi waktu kegagalan sebuah mesin mengikuti distribusi variabel dengan parameter K-nya itu bernilai 2, lambda-nya 3. Hitunglah. Ada 4 poin. Yang pertama, fungsi kepadatan. Iya. PDF. Rumus ya. Kita selesai dulu yang fungsi kepadatannya. Nah, kita masukin aja. Ini tuh K-nya 2, lambdanya 3 semuanya. Nah, ini tinggal dioperasikan. Ini tetap 2/3. 2 kurangi 1, 1 dikalikan 2/3. Nah, ini udah. Ini 2/3 dipangkatin ke berapa hasilnya? 4/9 atau bentuknya desimalnya itu 0,444. Ya. Nah, karena ini minus, kita ke bawahin dulu. Tapi yang ini di ya. Ya. Yang Dua angka. menyesuaikan gitu. Terus kita masukin juga nih nilai E-nya. Bilangan bulat. Yaitu 2,178. Sebelah. Tajam banget. Dipangkatin dulu. Berapa tuh? Nah, hasil pangkat itu hasilnya 1,41 41,4132 33.
Tiga angka. Bagi satu dibagi ini. Berapa? Saya 3 cuma 2.000. Itu 2.000 kan 2.000. Angin 1,42 aja. 2.000. Dua angka di belakang koma aja. 3,42. 5. 413. Ya itu tulis semua karena nanti hasil itu beda. Hasil dari kalau misalnya nih satu dibagi 141 itu nanti hasilnya bukan 0,614. 0,7 lihat semua. Jadi harus tulis semua. Jadi Yang udah sampai hasilnya itu ini tinggal dikali terus dibagi. Nanti hasilnya 0,8. Wow. ini 132 85 31 apa ini dia Apanya yang sama? benar apa Si manual. benar kan ini Berarti nggak boleh di belakang komanya 2 aja gitu. Iya nantinya beda. Tapi kan Iya tuh. iya tahu. Ini beda. ini benar Bedanya. pasar wawi kan itu Coba komanya jangan di bawah. Coba satu bagi 1,41. 1 bagi 1,41 0,70 kali 4 bagi 9. 0,70 kali 4 bagi 9. 0,31. Ketepatan koma nggak? Berarti nggak lebih dari ini. Hitung. Ini kenapa? Pusing. Dibagi 1,4. Berapa bagi 4? terus dia kan dikali 4 Itu tuh 2.000. Kacau. Ini 2 koma tuh. bilangan udah Isi 2.000. Karena anjing 2.000 mah tuh biasanya gitu. Kayak hiji opat. banyak kok 2 satu sih mau dipangkatin baru beda malah 78 angkat Otak apa halus? Oh iya, ada ini. Ini tuh tambahin. 28 cincin pulang 28 terus satu bagi salah pencet aja dua Nggak mau. Bisa adit. Sabar mah. Sebutin angkamu. sebelah Itu 2,178 Bos adit. 559 dipangkatin 1,55 tulis HW itu sama loa. 46. Ih sama loa kan tulis. salin
Terus satu deh. Satu bagi. Satu. Iya tulis tak ya. Ini itu sih kedua. Hiji, dua, tiga, oke. Sebenarnya kecuali Tadi saudara. 59 Ini 20 kilo angka. Lainnya satu bagi satu koma berarti bagi ini Yuk. Tidak 72 ini. 0,6412. Berapa? 6412 Dua, 090776. Bukan itu, masih panjang kan? Asli nama satu dua 0907 0907 76 439. Ini dikalikan 4 dibalikin bagi 8 Dikali 4 bagi 9. lalu ini dikaliin terus 9 0,28 0,28 Sama Karena masih aduk kan? sama raha. Baru A. baru A. Anjay. Aduh. yang B pakai B aja Ya udah tuh. Jadi yang udah ini susah. Belum. Kata tadi yang B Kelebihan. peluangnya Terang. sebelumnya nah peluang kegagalan yang CDF X sama dengan 2 Kita itu tinggal 1 dikurangi 0,2. nah kalau ini mah kan E nya itu di jadi dikasih nilai E nya baru dipakatin Ya. kalau yang ini mah ada tabelnya tabel pembuktian Coba pembuktian. tabel kebenaran. Peki sih. Tabel kebenaran. Kebenaran. Tambah gipan itu mah itu pembuktian. Given identity. CPT CT no CP CPTC Cuma 1 dikurangi. Oh, nu nah eta. terus masukin lagi Oh tuh, itu. kalau kita bagian Ya, nilainya ya. Berapa itu tuh? berapa 0,41 sekian. Emang itu mah kami 1. 412 So, dihitung semua baik mana. masih gitu bentos. terus Oh, dah. Yang di bawahnya gitu. jadi hasilnya itu jadi 0,35 8. Sekurang masih kurang. Ya. Kurang itu dulu. nah yang C juga jangan dimasukin Logo. yang itu pakainya gamma atau gituin jadi yang dia tuh kayak gitu Nah, ada pakai nilai ini Oh, gak mau cici, gak Bapak mau kali kita. Cara macanya. nilai damar. nah jadi nanti tuh kan Oh, damar. kayak gini nih Damar. Damar. nah Tabel itu damar. kayak dapat nilainya tuh gamma 1,5 jadi kita lihat di sini nilainya berapa 1,5 itu kan sama kayak 1,50 nilainya ini nilainya beda sama kan Begini. ini yang C nya Nah, ini mah ada 0,0. iya Iya.
Cewek. Adit main ya Adit. Semua orang Gambar ini tuh ya kan? Saya lain sama masa. kabur. Cing. Kita mau baju. Ayo Nah, coba aja. iya. Jadi pokok 5. Sekarang hasil di tabel nama ibu nilai gambar satu koma lima. Gini aja. Tidak Ini mau lagi hasilnya. ada lagi. Warna Kalau misalnya sih balik yang ini. dan saya kembalikan Jadi kan ya. Setengah hiji buat. Siapa tuh? Insyaallah ya. Rapal. Foto dulu tuh. Aku udah habis langsung pinter. Mulut ada foto. Silakan. Iya tidak boleh. Sial. Jadi kan di probabilitas kontinu itu ada distribusinya ada 6. Cuma di sini dijelaskan 4 yaitu distribusi seragam, tadi distribusi normal, weighable, sama sekarang distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan untuk menggambarkan waktu antara kejadian-kejadian dalam proses yang mengikuti proses Poisson. Jadi distribusi eksponensial ini sama kayak Poisson, distribusi Poisson mana ada lambdanya. Kemudian model eksponensial ini banyak digunakan dalam pemodelan maskapai komponen-komponen elektronik dan pemodelan dalam sistem antrian. Bentuknya itu adalah kurvanya mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai x-nya dimulai dari 0 sampai cahaya. Dua istilah yang digunakannya adalah lambda dan x. Ini tuh lambda, di sini x. Kalau di sini lambda itu mewakili peristiwa per unit waktu dan x itu mewakili waktu. Hal ini berarti semakin besar lambda, itu akan semakin kecil waktu. Di sini ada fungsi eksponensialnya tuh ada dua. Ada yang PDF yaitu fungsi kepadatan probabilitas dengan lambda mewakili rata-rata. Kemudian ada juga fungsi CDF. Di sini saya akan mengambil fungsi CDF karena lebih mudah. Aduh, paling lama. Boleh soal juga. Jadi kalian minnya itu ES atau mu sama dengan 1 lambda, variansnya sama dengan 2 kali lambda kuadrat. Variansnya lambda kuadrat. Di sini contohnya, selamanya waktu melayani konsumen di suatu kafe merupakan suatu perubahan distribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit. Seorang akan berada di dalam waktu kurang dari 5 menit untuk menentukan dan variansi. Tadi kan menggunakan fungsi CDF ya. Di sini ditulis dulu diketahui rata-ratanya itu sama dengan 4 menit. 4 menit. Kemudian X0-nya yang 20% rata-rata sampel yang ditanyakan. Adalah 3 menit. Kurang dari 3 menit. Berarti X kurang dari nah, kan tadi rumus dari CFD-nya itu adalah sama dengan sama nolnya X kurang dari sama dengan 3 menit
Berarti 1/μ-nya ini adalah langsung kita masukkan 1 berarti ininya adalah berarti 1/4. X0-nya berarti 3. 1/e negatif 1/4 dikali 3 negatif 3/4. 1 ini ya tadi diketahui bahwa 2 ini dipangkatkan hasilnya itu menjadi 0,42 dan 1 dikurangi 0,42 adalah 0,15. Jadi peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 30 detik adalah 0,52. Kemudian selanjutnya kita cari min-nya atau rata-rata. Rata-ratanya itu sama dengan Kuncinya ambil malah. Bisa-bisa sisa nih. Tandanya itu kita dikunci dari luar nanti pikirnya nggak ada orang. Berarti dari 1 dikali ini yang menjadi kalian. Oh iya sih. Rata-rata dari kalian. Biasanya adalah jadi 1/lambda itu adalah 1/4. Jadi kuadratkan sama dengan 1/1/4 kuadrat adalah 1/16. 1 dikali ini ada di perkalian berarti 16/1 sama dengan 16. Udah itu. Yang menjadi terakhir yaitu tentang min dan varians variabel atau kontinuu. Di mana nilai harapan atau min itu adalah aritmatika dari banyak hasil pada sebuah penambahan. Rumusan dasar ini berarti nilai harapan atau rata-rata itu kita harus tahu dulu integral tentu di sini pakainya. Kemudian mencari varians itu varians ini rumusnya adalah varians ini rumusnya itu sama dengan varian ini kan rumusnya EX kuadrat, sementara di sini yang diketahui berarti baru yang ini, baru yang rata-rata. Jadi kita harus cari dulu variannya dengan integral dulu dari integral X kuadrat kali fx dx. Nah baru nanti kita cari variannya yaitu EX kuadrat dikurangi rata-rata yang tadi. Di sini ada contoh soal. Di sini suatu stasiun meteorologi suatu kota serta pengaman dilakukan dengan sifat X, yaitu langit akan berawan siang setengah hari. Dari analisis sebelumnya terdapat bahwa X mempunyai fungsi kerapatan peluang sebagai berikut. Fx ini punya fungsi 4/3 kali 1x apabila x-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1/4 dan 4/3x apabila x-nya lebih dari 1/2 dan kurang dari 1. Tentukan nilai harapan dan varian. Berarti ini memakai integral tentu yang ada dua fungsi karena di
Nilai harapan ini rumusnya adalah EX sama jadi negatif X kali berarti integralnya dari 0 sampai 1/2 ya dari 0 sampai 1/2 berarti kita tulis dari 0 integral dari 0 sampai 1/2 fungsinya apa di sana 0 sampai 1/2 itu fungsinya 4 per X X-nya kita turunkan dulu fungsinya adalah 4 per 3 dikali 1 min X dikali dx kemudian karena itu ada dua fungsi kita tambahkan jumlah integral lagi di sana integralnya adalah dari setengah sampai 1 berarti integral dari setengah sampai 1 kita tulis di sini X kemudian fungsi fx nya itu adalah yang ini 4/3x dikali dx. Nah, kemudian kita kali-kalikan terlebih dahulu operasikan integral dari 0 sampai setengah x. Di sini x dikali 4/3 berarti tulis saja 4/3x 1 min x dx ditambah integral dari setengah sampai 1 x dikali 4/3x berarti 4/3x kuadrat dx. Oh, ini masih bisa dioperasikan ya 4/3x dikali 1 4/3x kemudian 4/3x dikali negatif x itu dikali 4/3x kuadrat masih ada dx ditambah sekarang fungsi yang ini tetap ya berarti 4/3x kuadrat kali dx. Nah, ini baru kita integralkan. Caranya itu dengan di sini kan tulis lagi ya 4/3 di depan x itu kita ada angka satu kan ya berarti 1 x ini pangkatnya berapa? 1 x ini juga berarti 1 tambah 1 Berarti yang diturunin yang ada X-nya aja. ya yang ada x-nya terus kita yang ini dikurangi 4/3 tulis lagi di sini kan ada x itu ada angka satunya ya di situ 1 pangkatnya 2 berarti isinya 2 tambah 1 x nya berarti 2 tambah 1 sini batasnya adalah dari 0 sampai 1 ditambah sama kayak tadi berarti tulis 4/3 berarti ini di x nya itu ada angka 1 pangkat x nya 2 tambah 1 x nya berarti 2 tambah 1 lagi ini batasnya dari setengah sampai 1. Nah, kalau lebihnya berarti di jumlah 4/3 kali berarti 1/2 x pangkat 2 kurangi 4/3 kali 4/3 kali dengan 1/3 x-nya 3. Terus sekarang ini deh, langsung masukin. Ya, berarti masih substitusi. Berarti si x-nya disubstitusi sama setengah dan setengah. Berarti
dikali 1/2. 4 dikali 1 sama 3 dikali 2 berarti kan jadi 4 kali 6. Kalau disederhanakan berarti jadi 2/3. 2/3 berarti X nya 1/2. Kemudian dikurangi, ini juga sama dikalikan terlebih dahulu, berarti jadinya 4/9. Ini berarti bisa disederhanakan ya. X nya diganti lagi sama 1/2. 4 dikurangi. Ya, tadi ini kan baru 1 ya. Dikurangi 1 ditambah. Ya. Berarti ini sama ya 4/9. Oh ya, itunya dikurangi karena ini 0 ya, pasti kalau dikalikan pasti nantinya 0. Jadi langsung aja 0. Ditambah, baru yang ini kita masukkan 1/2. 4/9 X-nya 1/3 dikurangi karena ini masih ada ya. Satu dulu gak sih? Kan atas batas satu. Kemudian 4/9 Dikurangi. kemudian 4/9 X-nya 1/2 kali 1/2 maka 3. Terus kita jumlahkan dulu 2/3 tetap 1/2 kuadrat 1/4 dikurangi 4/9 1/2 pangkat 3 itu adalah 1/8. 1/8 Ditambah 4/9 dikali 1/8. Allah. Yuk, belum soal. Ya langsung dihasilkan. Ini dikali berarti jadi 2/2 dikurangi 4/9 Semangat Ina. kita sederhanakan. Ini sederhanakan jadi berapa? 12. Ini 18. ditambah. Jadi ini tetap ya. Iya. 4/9 dikurangi 1/18. Nah, karena ini menyebutnya beda, kita samakan dulu 18. Jadi 18. 18 bagi 6. 3. 3 kali 1. 18 bagi 12. 1 kali 1. Ditambah kita sama. Ya. 18. 16. Berarti jadi 8. Kurangi 1. sama dengan 3 2 kurangi 1. 2/18. Tambah 7/18. 9/18. Setengah. Tinggal apa? Tinggal apa sih? Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih pulsa.
Kopi. Kopi. Siapa? Siapa? Ini juga sama kayak tadi. Ekspektasi X kuadrat, jadi langsung aja masukin terus ya bukan yang rumusnya itu sama dengan X kuadrat kurangi jadi variasinya itu sama dengan X kuadrat ini berarti yang ini yaitu 25/2 dikurangi X dipangkatkan 2 berarti yang ini berarti ini juga sama yang sama yang dulu berarti 25/2 dikurangi Iya masih ada. Tinggal apa? Pusing. Terima kasih kepada Ina. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Maka dari waktunya Damar turunkan mak. Turunkan video. Tutup lah. Tutup bukan. Tutup lah. Mana yang persentasenya? terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.